Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramnadi. Saya akan menjelaskan tentang proyek kami, bagian dari servernya yaitu CI. Untuk yang pertama saya jelaskan dari server, saya akan menjelaskan database yang digunakan dari server terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk database yang digunakan di server, yaitu saya menggunakan database absen di sini yang terdiri dari 4 tabel. Ada absen, dosen, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Untuk dosen terdiri dari 2 kolom, yaitu NIP dan nama dosen. Mahasiswa terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, juga jurusan. Selanjutnya mata kuliah terdiri dari AD mata kuliah juga SKS. Untuk backendnya pada server, saya akan menjelaskan controller yang nantinya dipakai untuk di klien. Yang pertama, API terdapat di folder controller, lalu API. Yang saya jelaskan di sini ada controller dosen, mahasiswa, juga mata kuliah. Pada dosen nantinya akan ada untuk fungsinya, ada function construct, index get, lalu index delete, juga index post, lalu index put. Yang dimana nanti untuk get fungsinya memanggil data dosen nantinya ya data dosen, lalu ada delete untuk menghapus data dosen, lalu ada post ini untuk menambahkan data dosen, put yang nantinya digunakan untuk mengedit pada postman. Jadi nanti menginstal terlebih dahulu Gazelle, lalu ada construct ini nanti menghubungkan dengan modelnya yaitu dosen model. Lalu selanjutnya ada function index get. Function index get ini berfungsi untuk memanggil data dosen berdasarkan NIP. Jadi jika data NIP yang dicari berdasarkan NIP, maka akan memunculkan semua data dosen. Namun jika data dosen tidak ditemukan, maka akan memunculkan status true dengan data ID not found, itu jika tidak menemukan data dosen. Lalu selanjutnya index delete berfungsi untuk tadi menghapus data dosen berdasarkan NIP ini. Jika datanya null, maka akan mengeluarkan status false, lalu message-nya provide an ID. Jika benar, statusnya true, lalu mencari NIP-nya, lalu mengeluarkan pesan deleted atau telah dihapus. Jika tidak itu jika benar, lalu jika tidak menemukannya tadi akan mengeluarkan status ID not found. Selanjutnya index post, datanya itu NIP, nama dosen, memasukkan data ini ke database-nya yaitu NIP dan nama dosen. Jika benar sudah mengisi data sesuai dengan kolom NIP dan nama dosen, maka akan memunculkan status true, juga message-nya new dosen has been created atau nanti sama dengan berhasil menambahkan data. Lalu jika salah, statusnya akan false dan juga mengeluarkan status failed to create new data, atau kata lainnya gagal menambahkan data karena mungkin yang data ditambahkan tidak sesuai dengan tabel NIP atau nama dosen. Lalu index put berfungsi tadi untuk mengedit data dosen. Yang pertama NIP this put NIP, mencari NIP-nya, lalu yang diedit yaitu NIP dan nama dosen, karena di dosen tadi ada nama dosen dan NIP. Yang pertama NIP this put itu mengedit NIP-nya, lalu nama dosen this put itu mengedit nama dosen. Lalu if dosen this dosen update dosen data NIP lebih dari 0, this response status true, message new data dosen has been updated.
Ya tadi mencari data dosen sama NIP-nya tadi. Jika berhasil dirubah dan sesuai dengan kolomnya, statusnya true, lalu memunculkan pesan new data dosen has been updated. Lalu else-nya this response, memberikan respons kepada di postman. Nanti kita coba statusnya menjadi false dan message-nya fail to update data, itu mungkin tidak sesuai data yang dimasukkan di postman. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada postman. Pada postman yang saya coba pertama mata kuliah. Misalkan kita get mata kuliah, bodinya menggunakan body, lalu kita coba langsung saja dengan fungsi get ini, yang nanti ada get, post, put, dan delete, itu yang kita pakai sesuai dengan di server. Kita coba fungsi pertama get, yaitu untuk mengambil data-data dari mata kuliah. Seperti di bawah akan keluar pada body, statusnya true karena kita mengisikan dahulu di postman sesuai dengan kolom pada database mata kuliah. Ada ID mata kuliah, dan SKS. Statusnya true itu menandakan kita berhasil memanggil data, lalu akan memunculkan di bawahnya tentang isi dari database mata kuliah. Pertama ada mata kuliah 1, pemrograman web lanjut, mata kuliahnya, terus SKS-nya 6. Selanjutnya di mata kuliah 2 dengan nama pemrograman mobile, SKS 6. Di mata kuliah 3, lalu mata kuliah komutasi kognitif, SKS 4. Kita bisa melihatnya juga menyamakan dengan database yang dipakai tadi absen. Kita lihat mata kuliah ini sesuai dengan kolomnya. ID mata kuliah ini tadi, mata kuliah itu nama-namanya serta SKS. Kita mencoba pada dosen. Sekarang beralih dari mata kuliah ke dosen, akan memunculkan status true sesuai ini. Misalkan dosen tadi ini, kita ganti dulu pada body name sesuai dengan kolom pada dosen. Di dosen karena ada 2 kolom yaitu NIP dan nama dosen, maka kita isi NIM, lalu ini nama dosen. Kita pakai musik dulu saja untuk melihat datanya. Status true yaitu bisa memanggil. Pertama ada NIP 2 dengan nama Pak Arif, nama dosen Pak Arif, NIP 3 dengan nama dosen Pak Asim, NIP 5 dengan nama dosen Pak Imam. Lalu kita coba untuk mengedit data di sini. Misalnya kita post ingin menambahkan data baru dengan fungsi tadi menambahkan di sini. Misalkan kita nambah di sini urut saja, mungkin 4 belum terisi, jadi kita nama 4 dengan nama dosen Pak Dimas. Lalu kita send. Status true. Ini dosen has been created. Untuk mengajaknya kita langsung ke post ke get. Setelah kita lihat get akan menambahkan data baru di sini. Pak Dimas telah ditambahkan dengan kita yang tambahkan fungsi untuk post tadi. Untuk delete juga bisa. Fungsi delete kita panggil pada server tadi. Misal kita delete Pak Dimas ini, kita delete, misal kita send, akan keluar status true NIP 4 deleted karena sesuai NIP ya tadi ya yang kita taruh pada server. Lalu kita panggil lagi get send, maka Pak Dimas tadi terhapus dari database. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi put pada server tadi digunakan untuk mengedit data. Kita menggunakan tabel mahasiswa di sini. Dengan tabelnya masih dengan ID mahasiswa, nama, jenis kelamin, dan juga jurusan. Kita edit dengan NIP yang diambil 1,
kita ganti namanya, kita tambahkan di sini, lalu kita send, kita untuk mengecek apakah berhasil untuk diedit. Ya, keluar status true dengan misalnya ini mahasiswa has been updated, menandakan bahwa data tersebut pada tabel mahasiswa dengan NIP 1 bisa diupdate. Lalu kita langsung balik kepada server yang menggunakan Laravel. Untuk pakainya menggunakan CI tadi. Untuk pada server saya akan menjelaskan tentang login. Di PHP di sini root gate-nya login dipanggil dari out controller out itu dengan fungsi loginnya, dan dinamai root ini dengan nama login. Kita masuk ke out controller. Untuk saya jelaskan tampilannya terlebih dahulu. Ini tampilannya menjadi seperti ini. Ini manggil ya, bla untuk pengisiannya, email, password, login. Untuk out controllernya seperti ini, ada fungsi login dan post login. Untuk view-nya itu manggil tadi di login PHP. Ini tampilannya, ini bisa saya lihat. Nah, ini yang dipanggil tuh nanti login blade PHP ini. Jadi manggil ini ada email, kita masukkan email terlebih dahulu, juga passwordnya. Nah, untuk fungsinya di out controller ada post login. Yang ini fungsinya untuk memasukkan nanti email dan password yang telah dibuat pada database-nya. Untuk saya jelaskan database-nya pada klien menggunakan ini complaint. Ada pada usernya, untuk ada tabelnya ada ID, name, email, verified, password, dan avatar untuk gambarnya nanti. Nah, ini yang sudah terdaftar ada ini, misalnya saya login dengan ini. Nah, name yang ID 4, namanya Daem, emailnya daem@gmail.com. Untuk passwordnya juga nanti saya jelaskan dari out controller dulu. Ini maksudnya yang post loginnya untuk memanggil tampilannya itu dari out login, itu ada di sini dari folder out, lalu masuknya login itu tadi ke login PHP, menampilkan login PHP menampilkan tampilan ini login to your account, email, password, lalu untuk login di loginnya nanti. Lalu fungsinya ada di out controller yang login. Pertama fungsi login memanggil tampilan tadi, lalu post login ini ada if request only, email dan password, menandakan membutuhkan untuk masukkan password agar bisa, jika bisa, masuk ke home-nya. Lalu home, jika berhasil kembali ke home, masuk ke tampilan home-nya atau dashboard nanti. Jika tidak, akan kembali ke login tadi. Dan ada fungsi logout untuk keluar dari user yang telah masuk tadi. Loginnya misalnya saya menggunakan Daem tadi, maka saya coba misalkan tadi emailnya daem@gmail.com, passwordnya 1 login. Nah, ini home-nya tapi sesuai dengan ini home ini. Nah, ini direct ke home-nya akan menampilkan ini seperti ini. Nah, dari home-nya tadi keluar profil dari usernya, misalnya Daem tadi, berarti Daem keluar fotonya juga ini. Nah, itu untuk saya menjelaskan loginnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini perkenalkan, nama saya Ernal Muhammad Kenstia. Saya berasal dari Politeknik Negeri Malang, dan ini dia untuk NIM, nomor absen, dan kelas saya. Di sini saya akan menjelaskan menu bawaan web dari Laravel yang kami buat bersama Dimas yang telah menjelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan menu bawaan web dan menu bawaan dari si klien kode igniter sebelumnya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang login. Sebelum menjelaskan tentang login, kita ada baiknya melakukan
seleksi ke database terlebih dahulu seperti ini. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan router get ini, router get untuk login, dimana router get untuk login akan mengarahkan ke link /login, dimana dia akan mengambil data dari out controller login dan akan menyiman name-nya di login ini. Dan ini untuk tampilan dari si outer controller. Dia yang tadi telah saya sebutkan, dia akan mengambil data public function login dari return, dia akan mengarahkan return ke view out login, dan ini tampilannya. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan CSRF field itu gunanya untuk apa. Dia akan membuat sebuah token form untuk si form login ini agar bisa melakukan koneksi. Dan ini untuk tampilannya. Lalu login terlebih dahulu. Lalu kita akan diarahkan ke menu home. Di sini akan menampilkan profile kecil, mungkin ya bisa disebut, dimana ini nama si user yang login, dan ini data-data create akun dan update akun terakhir yang telah si user gunakan. Selanjutnya kita lari ke mahasiswa. Ini untuk tampilan mahasiswa, dan saya akan menjelaskannya di sini. Tadi kan login. Si login itu akan melakukan seleksi grup untuk middleware out function seperti ini. Jadi ini semua jika saya taruh di luar si router group ini, maka dia tanpa harus login pun dia bisa melakukan aksi ke mahasiswa, dosen, dan mata kuliah seperti itu. Dan ini tadi untuk tampilan dari si user. Ini dia functionnya, mengambil data index, lalu seperti ini. Dia memanggil data out, terus dia mengambil tabel user dari database dan mengambil field dari tabel tersebut, yaitu name, click at, dan update at. Selanjutnya ke mahasiswa. Di sini ini dia untuk router get indexnya. Dan ini untuk mahasiswa controllernya. Ini adalah fungsi index yang telah saya buat untuk melakukan menu pencarian seperti ini. Dia akan menyeleksi nama depannya, like request seperti ini, melakukan get. Jika salah, dia akan menampilkan mahasiswa all, data mahasiswa semua. Lalu dia akan mereturn view ke mahasiswa index dan mengambil data mahasiswa ini. Selanjutnya melakukan create. Seperti ini tampilan untuk membuat create dari si mahasiswa tersebut, maksudnya menambahkan mahasiswa. Contoh
Unero, Bagaskara. Untuk genrenya laki-laki, agama Islam, alamat kota, alamat. Aku lalu melakukan submit dan dia akan menambah seperti ini. Untuk router dari si getnya, dia akan melakukan router post, di mana dia akan mengirim data ke tabel yang telah dibuat, yaitu tabel mahasiswa di tabel mahasiswa ini dia dari isi tabel database konten. Dan ini untuk function dari create, dia melakukan request dan akan memanggil app mahasiswa, melakukan create, lalu memanggil request all, yaitu data all, lalu dia akan mendirect ke link /mahasiswa dan akan memunculkan sukses dan data berhasil dimasukkan, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya belum menjelaskan ini. Saya membuat sebuah model untuk mahasiswa. Model app ini dia. Ini untuk melakukan pemanggilan tabel mahasiswa tadi, dan dia akan melakukan pengisian field ke nama depan, nama belakang, genre, agama, alamat, avatar, sakit, izin, dan alpha. Ini untuk edit, seperti itu, edit dan create. Dan ini untuk melakukan get avatar. Lanjut ke mahasiswa controllernya. Untuk function edit seperti ini, si data mahasiswa tadi akan mengambil yang tadi saya jelaskan, mahasiswa si app ini, data ini, dia akan mengambil data ini, field tabelnya, dan dia akan mengirim ke sini, lalu melakukan seleksi ID yang telah diambil, lalu dia akan mereturn mahasiswa edit maksudnya ke mahasiswa edit, dan ini data yang akan dia kirim ke dolar mahasiswa seperti ini. Dan untuk tampilannya edit, ini dia. Kita melakukan light extend untuk navbar ini dan sidebarnya, dan membuat section di mana nanti untuk navbar dan sidebarnya kita masukkan yield section, seperti yield section. Dan tadi yang sudah saya jelaskan, ini untuk membuat token form. Di sini kita membuat value-nya agak sedikit berbeda, di mana dia akan membuat masukkan data ke dolar mahasiswa dari controller ini, dolar mahasiswa, terus akan masukkan data yang telah dimasukkan dari si input ini ke field nama depan dan nama belakang seperti tadi yang saya jelaskan. Seperti ini, mengambil data dari dolar mahasiswa dan mengirimnya ke si field nama belakang dan seterusnya. Dan di sini saya membuat perulangan add if dolar mahasiswa genre sama dengan L selection and if, dimana dia akan memilih option
mengirim option value. Untuk si laki-laki dia akan mengirim value ke gender si database L, untuk perempuan P, seperti itu. Ini untuk agama seperti tadi, mengirim data. Ini juga. Ini untuk edit seperti ini. Contohnya saya Erno seperti ini dan ini. Saya akan memasukkan, seumpama saya pernah sakit 3 jam, terus izinnya 12 dan alpanya 1 aja lah, jangan banyak-banyak seperti ini. Dan ini untuk membuat mengambil data avatar, contohnya ya ini saja lah. Lalu kita update dan dia akan lari ke field. Dan untuk mengecek update-nya tadi gampang, kita klik si nama depan dan field nama depan dan nama belakang dari si mahasiswa seperti ini, dan dia akan menampilkan data dirinya seperti basic info mahasiswa, yaitu jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, dan alamat Magetan. Dan di sini akan menampilkan mahasiswanya, ya sakitnya berapa jam, izinnya berapa jam, dan alpanya berapa jam, dan dia akan memanggil si data profile tadi. Dan ini untuk data profilnya tadi seperti ini, mahasiswa profile, yaitu di bagian bawah ini, melakukan find ID ini, mengirim data mahasiswa ke dolar mahasiswa. Selanjutnya kita lihat tampilan dari mahasiswa profile seperti ini. Dan yang tadi sudah saya jelaskan, ini mengambil dolar data mahasiswa ke nama depan, sakit, izin, apa, seperti itu. NBSP ini gunanya untuk spasi ya. Ini dia seperti ini. Ya seperti itu. Lanjut ke update, sudah saya jelaskan. Ini untuk paddingannya, routernya seperti ini, dia akan melakukan pemanggilan update. Ini dia si dolar mahasiswa, dia akan mengambil APT yang saya jelaskan tadi, APT mahasiswa yang tabel set ya, ini bukan ini mata kuliah mahasiswa, ini mengambil data tabel ini. Lalu dia akan objek mahasiswanya akan melakukan update dengan melakukan request, mengambil semua data. Dan di sini saya melakukan seleksi. Jika request active file avatar, request file avatar akan dipindah ke folder image. Ini bukan folder image, tapi bisa disebut folder seperti itu. Dan dia akan membuat ini file avatar, lalu melakukan get si client original name, lalu dia akan melakukan save, lalu mereturn view-nya ke mahasiswa kembali seperti ini. Selanjutnya melakukan delete.
contoh saya akan melakukan delete seperti Unero sajalah yang sudah saya buat tadi, delete, dan di sini akan memunculkan pop-up apakah Anda ingin data ini dihapus. Oke, dan dia akan terhapus dari field yang telah kita buat tadi. Untuk controller dari delete seperti ini dia. Dia akan melakukan si objek mahasiswa, dia akan memanggil si app mahasiswa ini dia field label maksudnya, lalu melakukan find ID, dan terus si objek mahasiswa melakukan delete dari data yield yang di atasnya ini, lalu melakukan return view ke mahasiswa seperti itu. Selanjutnya ke opsi mata kuliah, yaitu bawaan dari si klien. Di sini mata kuliah misalnya melakukan get, add, update data, dan delete data. Kenapa saya tidak memanggil get per ID? Karena kalau memanggil itu apa yang dijelaskan detailnya setiap SKS dan lain-lainnya, sedangkan fieldnya sudah tampil seperti ini. Nah ini, dan jika kita mau membuat data baru, dia akan si router akan melakukan get mahasiswa mata kuliah ke mata kuliah controller di function index. Mata kuliah controller bagian function index. Ini dia function index. Di sini pertama kita membuat ini namespace app http controller, melakukan use Gazelle di mana kita pernah menginstal Gazelle, lalu melakukan use Gazelle exception request exception. Gazelle pertama kita install pada saat kita membuat sebuah Laravel di CMD dengan si Laravel Gazelle agak lupa, dan ini melakukan illuminated HTTP request, dan ini untuk melakukan HTTP tanpa melakukan membuat klien-klien seperti ini, tapi langsung seperti ini, klien dipanggil HTTP-nya, aku melakukan post seperti itu. Di sini saya membuat dua jenis pemanggilan dari si klien ke server, melakukan Gazelle serta membuat new client seperti ini, atau memanggil klien dengan perintah dia memanggil HTTP melakukan post atau seperti itu. Untuk indeksnya seperti ini, dia akan memanggil data dari REST API servernya di mata kuliah, lalu membuat respon request get body requestnya ini, dan memanggil get body-nya si objek mahasiswa melakukan JSON decode, lalu merespon di mana $respon ini nilainya true, lalu return mahasiswa index seperti ini. Tampilan dari mahasiswa index seperti ini. Kok mahasiswa mata kuliah maksud saya nih. Saya membuat modal di mana data targetnya example modal, dan ini tampilan fontnya. Mohon maaf bila suaranya agak terganggu karena di sini dekat bandara
TNI ya. Di sini saya melakukan for each, di mana nilai objek mata kuliah tadi dari controller memanggil data. Kenapa saya harus memanggil data seperti ini? Bila tidak, si objek mahasiswa tidak bisa mengambil sebuah data flow dari kliennya seperti itu, lalu melakukan perumpamaan di mana objek mahasiswa disimbolkan dengan M. Lalu pemanggilannya seperti ini. Untuk hurufnya seperti ini, yang setelah saya jelaskan di awal tadi. Yap, seperti ini. Dan ini untuk tambah mata kuliahnya. Betul kan tambah mata kuliah? Oh iya betul. Contoh SMBD, SKS nya 3 apa 6? 3 6 mungkin ya. Seperti ini, submit, dan ini dia datanya. Dan jika ingin melakukan edit seperti ini, SKS nya tadi kan kita bingung antara 3 dengan 6, coba kita ganti 3, lalu melakukan update dan berhasil 3 jam. Untuk controller dari edit tadi seperti ini, edit lah, ini nih, dimana si klien membuat klien baru, lalu si request memanggil klien get, dimana si API tadi memanggil ID dengan objek .id, lalu melakukan respon, lalu requestnya dipanggil untuk memanggil get body, lalu si objek mata kuliah melakukan JSON decode. Jika responnya true, maka ke arah ini, seperti itu. Lalu untuk bentar, ini untuk update dari si edit, dimana dia membuat pemanggilan request seperti ini, klien ini function untuk melakukan update, dan ini untuk melakukan pengambilan data seperti ini. Nih contoh. Nah, ini function editnya, dan saat kita ganti seperti ini, dia akan melakukan update, dan itu function dari update-nya. Dan ini dia function update, dia akan melakukan input ke mata kuliah, di mana melakukan form params, seleksi ID mata kuliah, lalu mata kuliah SKS, pattern mahasiswa kok, seperti itu. Dan untuk melakukan delete, contoh pemrograman mobile di sini, ini dia akan melakukan delete per ID. Objeknya ID ini, klien melakukan pemanggilan Gazelle HTTP klien yang telah kita bawa ini ya. Terus si klien melakukan delete seperti ini dan melakukan pemanggilan form params ke ID mata kuliah, lalu melakukan return direct ke mahasiswa seperti ini. Contoh, kita nih mengklik si delete, klik, dia akan memunculkan pop-up seperti ini. Oh, maaf, saya belum menjelaskan webnya. Router dari si delete tadi, update dan edit seperti ini. Edit akan melakukan pemanggilan ID si mata kuliah, update juga melakukan pemanggilan ID mata kuliah, dan delete serta, dimana dia akan memanggilkan seperti ini, dan dia akan memunculkan pop-up ini. Apakah Anda ingin data ini dihapus? Oke, dihapus.
dan berhasil dihapus datanya seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan si option dosen. Dosen hanya bisa melakukan get, add, tambah data, dan delete. Untuk dosen seperti ini. Tampilan ini adalah function get untuk si dosen. Untuk si dosen controller ini saya jelaskan routernya sebelumnya agar saya tidak lupa lagi seperti tadi. Ini dia functionnya. Untuk melakukan get dia di slash link dosen melakukan memanggil controller dosen dan melakukan pemanggilan function index. Maaf ini dia. Sama seperti tadi, kita harus membuat use Gazelle exception serta eliminated support package HTTP. Ini dia public function index, dan untuk tampilannya dia akan memanggil si index dari index dosen ini seperti ini. Forest data setelah saya jelaskan tadi, memanggil NIP dan nama dosen. Tadi saya menyebutkan kenapa saya tidak memanggil si detail get per ID, karena untuk si mata kuliah fieldnya seperti ini, dia hanya seperti ini. Jika saya mengambil data get per ID, itu sangat disayangkan jika tampilannya hanya seperti ini, serta si dosen juga jika tampilannya seperti ini. Maka saya hanya melakukan CRUD ke si klien, yaitu dengan melakukan hapus, tambah, serta nge-get seperti itu. Dan untuk dosen saja saya tidak melakukan data update tidak ya? Oh ya, tidak melakukan data update. Seperti ini tampilannya. Untuk routernya, si dosen get dosen ini memanggil dosen controller function index. Lalu ini router post untuk melakukan pemanggilan dosen ADD, untuk menambah dosen, di mana dosen controller memanggil si function ADD dosen controller. Ini dia dosen controller, di mana si objek client memanggil HTTP dan melakukan post ke local server absensi API dosen ini, dan dia akan melakukan request, bisa disebut melakukan input post ke API. Jangan seperti ini. Jika di tampilan seperti ini, contoh NIP-nya 18494. Dosennya Pak Royan, mungkin Royan teman saya. Royan lakukan submit class, dan dia akan bertambah seperti ini. Ini selanjutnya si controller routernya akan melakukan delete, dan ini aksinya dia akan melakukan pemanggilan
ID, yaitu NIP. Jadi nanti linknya dosen delete per NIP-nya, dan dia akan melakukan pemanggilan function dari dosen controller, yaitu delete. Dan ini delete-nya sama seperti di atas. Klien memanggil new client Gazelle HTTP client, dan klien akan melakukan delete dari si flash server API-nya, dan dia akan melakukan pemanggilan from params untuk si NIP, dan si NIP akan dilambangkan dengan objek ID, lalu melakukan redirect ke dosen seperti ini. Contoh nih, seperti ini. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika agak membosankan dan kurang terkesan wow, mohon maaf, karena ya hanya mohon maaf aja lah. Terima kasih telah melihat video kami, yaitu saya dengan Dimas, tentang absensi klorofil web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.